lupa subscribe, like, comment, and share. Yang kedua adalah penggunaan past participle. Nah, past participle itu adalah verb 3. Oke, bentuk ketiga dari verb. Nah, yang jadi masalah, teman-teman perlu perhatikan, yang jadi masalah di sini adalah penggunaan verb 3 yang di akhiran ed. Oke, contoh kata sederhananya want, bentuk keduanya dan bentuk ketiganya itu sama, wanted. Jadi, penggunaan ed itu cukup membingungkan kalau kita tidak bisa membedakan apakah dia ini verb 2 atau verb 3 karena bentuknya sama, ya, bentuknya sama. Kita lihat satu contoh soal penggunaan kalimatnya yang contohnya itu lumayan berbeda. Let me find the sentence first. Okay, not this one. Oke, nanti kita lihat contohnya saja di akhir. Kita masuk dulu di jenis kalimatnya. Kita masuk di jenis kalimat yang menggunakan present past participle. Yang pertama itu past participle kita gunakan untuk menjelaskan, ini dia, contohnya sudah muncul. Jadi, contoh yang saya maksud tadi, penggunaan verb 3 yang bentuknya sama dengan verb 2. Itu dapat kita bedakan dari maknanya. Nah, di kalimat ini, kira-kira teman-teman bisa menilai bahwasanya reach ini verb 1, verb 2, atau verb 3. Dari akhiran ed otomatis dia bukan verb 1, hanya ada dua kemungkinan, apakah dia verb 2 atau verb 3. Nah, the port reached by the seller under the control of foreign nation, ini dapat kita lihat bahwasanya port ini adalah noun. Oke, dia bentuk pasif. Kenapa saya bilang bentuk pasif? Karena dicapai oleh, apalagi ada keterangan oleh. Biasanya ketika ada bentuk pasif dari kalimat, maka yang digunakan adalah verb 3. Jadi past participle itu untuk membedakannya dari verb 2 dan verb 3 untuk akhiran ed, khusus akhiran ed ya, yang beraturan, itu kita lihat dari maknanya. Maknanya apakah dia pasif atau aktif. Kalau dia pasif berarti dia adalah verb 3. Kalau dia aktif berarti dia adalah verb 2. Kalau kalimat ini dijabarkan sederhana menjadi the four were reached by the seller were under the control. Ini bukan were, it should be was reached by the sailors were under the control of foreign nation. Tapi karena di sini sudah ada were sebagai verb juga, maka ini dihapus. Kenapa dihapus? Karena tidak boleh ada dua verb dalam satu kalimat yang terdiri cuma dari satu klausa, ya. Nah, sehingga reach di sini tidak lagi berfungsi sebagai verb, tapi dia berfungsi sebagai adjective atau penjelas. Sama tadi dengan bentuk present participle. Oke. Nah, untuk contoh yang kita bisa lihat kalimat yang sering menggunakan past participle, yang pertama itu past participle digunakan ketika kita membuat kalimat dengan auxiliary verb have atau biasa disebut dengan kalimat bentuk perfect. Oke. Jadi, apakah itu present ataupun dia bentuk past perfect. Oke. Nah, kalimat perfect ini dia diikuti oleh past participle. Oke. Nah, yang membedakannya dengan bentuk adjective atau yang tidak menggunakan has atau has di depan itu hanyalah adjektifnya. Artinya apa? Kalimat ini bisa berfungsi sebagai adjektif dengan menghilangkan has di depan ketika
dia memiliki verb yang lain. Contohnya, dalam kalimat yang lain itu seperti the new building purchased by the company is operated by an automatic security system. Is di sini adalah verb dari kalimat kita. Sedangkan purchase, ini dia menjelaskan tentang building. Nah, tadi di awal saya sudah tekankan bahwa jangan sampai kita mengira ini adalah verb 2. Ketika dia ada by dan ketika artinya pasif, nah ini bukan the new building, membeli atau dibeli. Pasti artinya adalah dibeli. Ketika dia artinya dibeli, berarti dia adalah verb 3. Verb 3 tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, ketika tidak ada have di depannya, atau di jenis kalimat pasif tidak ada to be di depannya, dia tidak berfungsi sebagai kata kerja, tapi fungsinya sebagai adjective. Oke, jadi kalimat yang ini hanya memiliki satu verb, yaitu is. Tadi saya sempat menyinggung tentang pasif. Kita punya kalimat pasif sebenarnya dalam contoh ini. The book is written by Mr. Hendra. The book adalah subjek, is written adalah verb dari kalimat kita. Kenapa dia verb? Karena memiliki to be diikuti oleh verb 3. Ini merupakan main verb dari kalimat. Nah, kalau dia tidak memiliki to be, maka kalimat ini sebenarnya sudah menjadi adjective. Artinya written di sini tidak lagi menjadi verb dari kalimat kita karena ini sudah jelas verb 3. Oke, dan ini adalah verb dari kalimat kita. By Mr. Hendra. The book written by Mr. Hendra is one of the best-seller items in the local bookstore. Jadi, teman-teman, perlu saya ingatkan untuk past participle verb 3. Apapun itu, ketika di depannya tidak ada have atau has, maka dia berfungsi sebagai adjective. Ketika di depannya tidak ada to be, maka dia tidak berfungsi sebagai verb. Dia berfungsi sebagai adjective. Jadi keduanya, jika tidak ada dalam kalimat, hanya ada verb 3 saja, itu dia berfungsi sebagai adjective. Oke, jadi dia bukan verb dalam kalimat. Mengapa ini penting untuk kita ketahui? Karena ada kalanya kita mengira bahwa ini adalah verb dari kalimat, sehingga kita salah memilih bahwa ini adalah verb. Dalam contoh soal TOEFL, kita bisa melihat sederhananya seperti ini. The package mailed by the GMT will be arrived soon. Di sini kalau kita lihat, ini pasti subjek. Nah, bagaimana dengan verbnya? Apakah mail di sini verb? Sedangkan di sini will be arrived ini sudah jelas bahwa dia adalah verb. Kenapa jelas? Karena di sini ada modal diikuti oleh to be, diikuti oleh verb 3. Oke. Jadi ini sudah jelas verb dan ini tidak mungkin lagi kita pilih verb di sini. Oke. Jadi teman-teman harus memilih yang bukan verb. Dan juga jangan pilih subjek, karena kalimat kita ini adalah kalimat satu klausa. Artinya hanya ada satu subjek, satu verb. Oke. Have, kalau kita kasih masuk have di sini, maka have mail itu jadinya verb. Oke. Kalau where sama. Where jadinya dia verb. Kenapa? Karena dia pasif. Them ini adalah noun, pronoun. Dia tidak mungkin berada di sini karena kita sudah ada subjeknya. Just ini yang tepat. Just ini hanya sebagai pelengkap saja dan dia membuat kalimat kita tidak salah. Kalimat salah itu ketika ada dua subjek atau dua verb dalam kalimat klausa yang tunggal atau kalimat satu klausa. Oke, itulah soal sederhana dari present participle dan past participle. Terakhir, ada soal yang mungkin sedikit membingungkan. Ketika kita dihadapkan dengan soal seperti ini, seperti biasa kita cari subjek dan verbnya. Kalau kita lihat subjeknya ini, the carcinogenic substances, ini adalah noun phrase, ini adalah subjek kita. Sedangkan verbnya, kita perlu cari dulu apakah ada. Are ini adalah verbnya, are well known. Oke, dikenal baik.
Oke, itu sudah ada verb dalam kalimat. Kita tidak butuh lagi subjek atau verb dalam kalimat ini. Jadi kalau teman-teman melihat di sini, oh ini verb, jadi otomatis kita salahkan. Nah, ada dua, apakah past participle atau present participle? Kalau misalnya ini muncul dua, tentu sangat membingungkan. Kita kembali ke penjelasan awal saya, verb 2 atau verb 3 sama. Apakah dia aktif atau pasif? Kita di soal ini harus memilih apakah dia pasif atau aktif. Cara menentukan apakah kalimat ini pasif atau aktif dengan melihat artinya. Oke. Kalau artinya itu mengandung atau dikandung, terbalik ya. Ini harusnya ini harusnya Apakah dia mengandung item household atau dikandung item household? Nah, kalau di sini ada kalimat dekarsigonik substansi atau benda-benda bersifat karsigonik dikandung di banyak item-item rumah tangga. Itu yang tepat, bukan mengandung banyak-banyak item rumah tangga. Karena kalau diartikan di sini mengandung di banyak-banyak itu tidak tepat. Yang artinya adalah dikandung di banyak peralatan rumah tangga. Jadi untuk membedakan yang mana harus kita pilih itu kembali ke maknanya. Oke. Mungkin teman-teman masih bingung sedikit tentang pembahasan yang mana tepat untuk memilih contain atau containing, tapi dengan terbiasa mengerjakan soal-soal teman-teman akan melihat. Dan ini memang soalnya cukup membingungkan kalau teman-teman dapat soal seperti ini. Teman-teman harus pintar-pintar menerjemahkan maknanya, apakah dia aktif atau pasif. Oke teman-teman, itu saja materi untuk hari ini. Silakan teman-teman mengerjakan kuis yang diberikan. Dan jika ada pertanyaan, jangan lupa kita punya grup WhatsApp yang akan selalu setia memberikan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Saya Mr. Ismail, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam Millennial Academy.